akan bertanya. Pak Nafan satu, mungkin dari Ibu kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu. Pak Nafan satu, lainnya yang bapak-bapak. Silakan, Mas. Oke, mungkin Pak Nafan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita senang sekali berjumpa dengan Pak Hasyim Muzadi yang kami dapatkan malam ini Ramadan berjumpa dengan beliau pribadi. Pertanyaan saya cuma ini daripada kesan apa yang disampaikan Pak Muzadi, Pak Hasyim, tentang Indonesia yang tadi secara belum dijabarkan. Dikatakan bahwa Indonesia kalau dilihat dari jauh ini memang kelihatan rumah. Apakah kalau di dalam juga apa enggak rumah? Jadi rumahnya itu di mana? Dok, saya justru dengan pemerintahan yang baru sekarang ini saya agak optimis. Karena terjadi gebrakan-gebrakan yang cukup positif. Jadi kalau ke rumah itu di mana? Ya, kira-kira apa namanya? Gambarannya. Terima kasih. Yang belakang sekalian, silakan Mas, maju aja Mas. Perkenalkan nama, pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Dangshosu. Pertanyaan saya ini, ya di Banda ini untuk waktu sholat isya itu ada yang berbeda-beda, ada yang setengah 12, ada yang jam 12. Nah ini yang setengah 12 ini hukumnya gimana Pak? Apa boleh atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Sementara dua pertanyaan dulu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah reformasi selama 15 tahun, itu sistem pernikahan kita kan berubah total. Setelah ada amandemen 4 kali berturut-turut pada tahun 2012. Jadi 13 tahun dari sekarang. Ini menyangkut masalah perubahan sistem politik, bukan hanya politik saja, sistem politik, sistem hukum, sistem budaya, kemudian sistem ekonomi. Ini mengakibatkan penyesuaiannya secara umum belum tuntas. Penyesuaian dari perubahan-perubahan masyarakat pun ini disuguhi hal-hal yang kadang-kadang tidak mendidik mereka. Saya ambil contoh nih, di dalam politik diserahkan kepada partai politik, tetapi partai-partai ini kelihatan tidak ada standarisasi untuk masalah integritas, kompetensi, dan loyalitas mereka. Misalnya bidang hukum, hukum yang berliku-liku ini mengakibatkan orang yang mengurusi hukum untuk dirinya harus membayar mahal, harus pakai advokat itu, sehingga orang berduit saja yang bisa mencari keadilan. Itu satu contoh. Di dalam bidang ekonomi ini mestinya pelan-pelan kita harus mandiri, tapi belum ekonomi kecil itu bangkit, sudah keduluan tertindas oleh kartel-kartel dengan kekuasaan ekonomi yang luar biasa, baik modal, jaringan maupun hubungan luar negeri, sehingga sekarang ini garam saja kita itu impor. Padahal kita kan negara kepulauan. Padahal kalau garam saja ambil air laut dimasukkan masakan nggak asin. Nah ini gejala-gejala ini adalah gejala-gejala perubahan
jalan yang tracknya benar, tapi kita belum nyampe ke sana. Ini yang saya tadi sebut termasuk masalah agama. Pada waktu sebelum reformasi kita hanya kenal NU Muhammadiyah yang itu beda-beda tipis, tapi sekarang ini semua aliran yang lunak, yang keras, yang super keras maksudnya. Sehingga di situ juga terjadi konflik-konflik internal yang besar. Dari segi budaya, misalnya budaya-budaya yang maju juga masuk, budaya-budaya jahiliyah juga masuk. Nah, kalau yang dimaksud oleh beliau Bapak ini posisi kabinet, itu memang orang itu banyak yang masuk. Tapi kabinet ya. Kabinet itu adalah bagian dari totalitas Indonesia. Nah, di dalam sisi sekarang, eksekutif itu tidak segalanya. Lain dengan dulu, presiden itu kekuasaannya sangat besar. Sekarang yang sangat besar itu parlemen. Nah, sehingga posisi daripada eksekutif itu relatif di bawah legislatif. Nah, yudikatif ini juga berperanan sendiri sehingga sering berkonflik. Jadi kalau yang dimaksud itu anak-anak kita, teman-teman kita banyak yang masuk kabinet ini, ya itu tidak pernah ada sebanyak sekarang. Tetapi ingat bahwa di dalam eksekusi eksekutif ini tidak hanya tergantung menterinya, tapi tergantung dirjen-dirjen yang ada di bawah menteri. Karena dia yang menguasai persoalan. Menterinya ini kan hilir terus, dan dia harus tanya ke dirjen. Nah, dirjen ini sama sekali belum ada perubahan regulasi. Sehingga presiden yang berkemauan baik kadang-kadang tidak bisa dilayani anak buahnya secara baik. Sehingga yang saya maksud ruwet itu adalah proses reformasi yang mungkin sudah on the track, tapi masyarakat dan birokrasi kita belum menutupi kepada tingkat kebebasan daripada reformasi. Lalu yang kedua mengenai tempat sholat, jamnya kok tidak sama, itu tergantung posisinya. Posisinya ya semakin dekat dari Khatulistiwa ini semakin normal, 12 jam. Tapi kita puasa di sini berapa jam? 14. Saya kemarin di Moskow 21 jam. Jadi hampir kelengar. Ya, jadi masalahnya adalah masalah lokasi. Sholat itu kan dihitung menurut perputaran bumi terhadap matahari. Maka lokasi yang berbeda akan mengakibatkan jam sholat yang berbeda. Itu normal aja. Nah, di samping itu ada faktor deadline yang Greenwich Mean Time itu juga mempengaruhi. Kalau kita dari Singapura ke California misalnya, itu berangkat dari Jumat sore sampai California Jumat pagi. Jadi Jumatannya 2 kali dalam waktu 23 jam naik pesawat. Jadi kita lebih mudah sehari waktu ke Amerika. Tapi kalau pulang berangkat Jumat sampai Jakarta mesti Minggu. Jadi kembali tua lagi. Jadi muda 1 hari, pulang menjadi tua 1 hari. Jadi tidak usah dipersoalkan mengenai masalah jam. Ada jam yang nggak karu-karuan itu di di sebelah utaranya Moskow itu ada universitas terkenal namanya ya itu tidak jelas ini siang apa malam. Begitu, kadang-kadang malam sebentar, siang lagi, siang sebentar, malam lagi. Karena tidak jelas ini sore apa malam.
dia pada puncak apa itu ya globe itu, sehingga perputarannya itu tidak normal. Nah, kalau sudah tidak normal, maka mengikuti daerah terdekat yang normal. Nah, kalau menyangkut sholat tidak apa-apa, kalau menyangkut puasa ini sih Masya Allah. Ada juga yang akal-akalan, berangkat dari Jakarta sudah habis subuh, sudah 12 jam, masuk di Jeddah masih jam 3 sore. Lalu yang ingin ringan itu, saya sudah 12 jam masa tidak boleh berbuka, maka berbukalah di pesawat, ternyata masih jam 3 sore. Jadi saya kira itu normal saja karena memang produk kita itu. Saya kira ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan, Pak Hambali, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya mendengar berita undang-undang perkawinan di judicial review ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Isinya tentang perkawinan beda agama. Saya kurang begitu jelas alasan penolakannya. Kalau tidak salah, undang-undang perkawinan itu adalah produk daripada ya tokoh Islam kira-kira tahun 70-an. Ya, 70-an. Saya sebagai orang Islam, kalau antara Muslim dengan non-Muslim, tanpa undang-undang itu sudah punya pegangan kan. Jadi Muslim atau non-Muslim, kalau laki-laki boleh dengan wanita yang lain, wanita kalau kita dan sebagainya. Tapi kan undang-undang itu bunyinya dilarang pernikahan beda agama, sehingga bayangan saya misalnya ada agama non-Muslim, taruhlah Hindu dengan apa Konghucu dan sebagainya, ini berarti juga dilarang gitu loh. Apa ini tidak melanggar hak asasi manusia? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi yang saya sebut perkembangan cepat daripada proses budaya. Ini termasuk masalah kawin dan sebagainya. Sebenarnya kawin lintas agama di Indonesia itu sudah rampung di dalam kawin administratif yang ditangani negara di catatan seperti ini. Kenapa? Karena undang-undangnya itu masih melarang. Jadi sebenarnya teman-teman non-Muslim yang di Indonesia itu tidak perlu khawatir tidak ada jalan keluar. Tetapi tidak usah harus mengubah undang-undang. Karena kalau mengubah undang-undang, ini masyarakat orang Islam ini ribut begitu. Nah, ini tidak berhenti sampai sekian. Setelah di judicial review ditolak, nah, pertimbangannya adalah hak itu harus berjalan seiring dengan harmoni. Nah, harmoni ini akan kacau ketika keputusan MK itu salah, maka ditolaklah pengajuan judicial review itu. Tapi diam-diam di belakang itu juga ada yang terus mendesakkan boleh kawin sejenis dimasukkan di undang-undang. Jadi perempuan boleh kawin dengan perempuan, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki. Seperti juga di Perancis, di Amerika sekarang. Nah, kalau ini terjadi ribut, pasti.
Ya kalau perempuan dengan perempuan kawin saya tidak bisa bayangkan lah, karena saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu dia mau apa? Ini mau kawin apa mau olahraga? Kan kacau ini gitu. Nah, kepandaian mereka adalah membungkus itu dengan ham, dengan intelektualitas dan sebagainya. Padahal ini yang saya sebut tabarruj al-jahiliyatul ula. Jadi circle kembalinya budaya-budaya zaman Nabi Lut, budaya-budaya pada zaman jahiliyah. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada umat mayoritas setoleran Indonesia terhadap minoritas. Di dunia ini tidak ada. Sudah dicari di mana aja. Berbeda dengan minoritas Islam di negara mayoritas. Saya baru dari Roma kemarin diberitahu bahwa masjid itu tidak boleh menaranya lebih tinggi dari Saint Peter di gereja yang di Katolik di sana, di Vatikan. Terus yang di Jenewa kemarin juga masjid setelah ada menaranya direferendumkan untuk ditolak. Nah, sehingga seperti juga di Perancis. Lebih-lebih lagi negara-negara sekuler yang tidak memasukkan agama di dalam tata nilai konstitusi negara. Ini satu pemasungan yang sistemik. Bagaimana misalnya sekarang di Denmark orangnya Katolik sama Kristen, tapi undang-undangnya sangat bertentangan dengan agama. Dan itu tidak bisa diurus karena sejak awal agama sudah digaris tidak boleh masuk ke negara. Bahkan menurut saya bukan hanya yang tertoleran, toleransinya kadang-kadang lebih dari ukuran. Karena toleransi ini bukan justifikasi. Toleransi adalah mempersilahkan. Kadang-kadang anak-anak kita suka pidato di dalam gereja, kadang-kadang misa juga ikut. Ini bukan toleransi, tapi justifikasi. Nah, ini kebablasan di sini supaya kelihatan toleran. Tidak usah kan orang Kristen harus Jumatan. Tidak usah. Tidak usah supaya Jumatan supaya toleran. Enggak. Itu lakum dinukum lihatin. Nanti kalau Jumatan orang Kristen sandalnya hilang, siapa yang tanggung jawab? Kan banyak yang ngeluh orang Kristen tuh orang Islam kok kalau Jumatan ibadah kok sandalnya? Saya bilang ya mesti saja karena sandalnya tidak dipakai. Nah, sampean sembahyangnya kan sepatunya dipakai. Jadi tidak hilang sepatunya, sepeda motornya yang hilang. Jadi tidak usah begitu. Nah, ini ada kecenderungan gerakan-gerakan baru yang ingin menjustifikasikan toleransi. Ini sebetulnya terdiri dari orang-orang sekuler dan ateis yang kemudian membungkus gerakan-gerakannya dengan berbagai macam isu. Nah, kepandaian mereka membungkus-bungkus ini, sementara orang Islam menyikapinya dengan marah-marah, dengan ini, dengan itu, yang tidak berkualitas. Sehingga akhirnya kalah pamor dan kalah mutu, yang sebetulnya bukan kalah hakikat. Ini menjadi pekerjaan intelektual kita. Intelektual kita kenapa kok selalu bangga dengan ikut orang lain, bukan mengembangkan intelektual muslimnya, kemudian dia bisa di atas argumentasi. Ini tantangan. Mujadalah bila dia ahsan tidak jalan. Semua yang dari barat dianggap ilmiah sekalipun sebetulnya tidak ilmiah sama sekali. Ini saya tambah sedikit, mungkin 2 menit saja. Waktu saya di Jenewa itu kan selain kumpul dengan komisi HAM PBB, kan hari berikutnya kumpul sama tokoh-tokoh Amnesty Nasional dan sebagainya. Ada satu pertanyaan saya yang mereka tidak bisa jawab.
freedom of speech kalau bertentangan dengan freedom of religion, sampai pilih mana? Karena di sana kan ada freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear dan sebagainya. Loh, ketika freedom of speech itu menyakiti agama lain, terus freedom of religionnya letaknya di mana? Jadi sebetulnya itu banyak kontradiksi sistemik di dalam pemikiran. Tapi kita terlibat saja, tergerus saja dengan berbagai macam aliran itu. Nah, sebetulnya teman-teman yang di Belanda, yang di Swiss, yang di Austria bisa mencoba bagaimana mengunggulkan isu-isu Islam itu di atas argumentasi orang. Dan itu kewajiban. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang billati hiya ahsan ini nggak ketemu sampai sekarang. Selalu billati hiya lebih rendah kualitas kemasan isunya. Mereka kemasan isunya pakai HAM, pakai toleransi ini itu. Yang sebetulnya itu kemasan. Just cashing. Sebetulnya kalau dilihat betul, maka teori-teori itu saling bertentangan antara satu caching dan caching. Tadi ada bapak ini, saya didatangi utusan dari Rockefeller Foundation, mau dikasih award, ya silahkan mau ngasih, ya saya terima, nggak ngasih nggak soal. Kok sepertinya saya dikasih award seperti dapat barokah Lailatul Qadar. Itu, nah, begini ini minder wardah of kompleksnya intelektual yang ada di negeri kita. Ini semuanya harus kita ubah. Bagaimana ilmu kita untuk membela kebenaran bukan hanya terhanyut terayun-ayun oleh berbagai macam isu-isu buatan. Saya menyampaikan satu lagi ketika itu, bagaimana kalau HAM berhadapan dengan harmoni? Anda milih mana? Sedangkan di Indonesia harmoni harus ada supaya orang bisa hidup tenang. Tapi kalau diterpidu dengan HAM kemudian disiar retak, lagi dipilih yang mana? HAM-nya apa harmoni? Sekian, terima kasih. Jadi kewajiban kita, saya tutup dengan dalil, artinya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini, untuk kamu tampilkan kepada seluruh isme bahwa isme kita lebih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Kiai Hasyim Muzadi, matur nuwun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Tadi dimulai dari tausiah beliau dan kemudian buka puasa dan diakhiri dengan diskusi. Sebelum kita tutup acara ini ada sedikit kenang-kenangan dari KBRI yang akan diserahkan Pak Kuai kepada Pak Hasyim Muzadi. Ini pelayannya koordinator ibadah. Insya Allah barokah. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita telah menyelesaikan acara pada malam hari ini. Insya Allah besok malam masih ada acara dengan Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi di masjid. Kalau Bapak dan Ibu berkenan dan punya waktu, monggo kita juga ikut dalam acara di masjid besok malam.